Baik, kita teruskan. Kita tadi sampai sini. Ya, sorry, bentar. Sorry. Baik, kita teruskan. Kita tadi sampai sini. Eh, Karakter lain dari komunikasi masyarakat prakolonial di Nusantara adalah komunikasi atau media itu lekat dengan ritual. Misalnya tari ya, yang di gambar ini. Saya akan jelaskan nantinya. Tapi eh, kita akan coba hubungkan dulu ini dengan teori. Salah satu teori yang populer di komunikasi adalah komunikasi itu sendiri adalah ritual. Ini menurut James W. Carey, ini seorang sarjana komunikasi Amerika. Carey berpendapat demikian karena nah, dia adalah pembaca Harold Innis dan dia mencoba menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Innis. Nah, Innis kan tadi membagi media itu menjadi dua biasanya. Pertama adalah media yang tahan lama atau time bias media, dan yang kedua adalah media yang eh, sifatnya meluas atau berusaha memperluas jangkauan atau space bias media. Nah, space bias media itu contohnya kertas ya, karena mudah dibawa, jadi dia bisa kemana-mana. Kalau yang tahan lama, yang time bias media itu tahan lama tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Menurut ini sebenarnya masyarakat atau peradaban civilization di dunia ini itu pakai dua media itu saling bergantian, dan pergantian medium itu berarti pergantian peradaban, kira-kira gitu. Nah, menurut James W. Carey, apa yang tidak dibicarakan apa ya oleh Innis adalah ritual. Ritual itu sendiri menurut Carey adalah komunikasi, tetapi dia tidak bertujuan untuk memperluas pesan seperti kertas, tetapi eh, sebenarnya untuk me, apa ya, memaintenance, menjaga stabilitas dari masyarakat dalam sebuah waktu, dalam kurun waktu tertentu. Dan ini bukan hanya adalah masalah imparting information, artinya membagi informasi, tapi juga merupakan ritual ini representasi dari atau mewujudkan studi kepercayaan. Jadi bagaimana masyarakat melakukan kepercayaan yang diyakini. Jadi fungsinya ini memainten stabilitas sosial. Jadi kata kunci dari James W. Carey adalah selain ritual adalah stabilitas sosial. Jadi komunikasi itu fungsinya untuk menjaga stabilitas sosial. Baik. Nah, ini sebenarnya adalah tari Bedoyo Ketawang Surakarta, sebuah tari yang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja Mataram. Ya, tapi sudahlah, ini yang terpenting kalau dalam konteks ritual, dia adalah ritual. Dan karena itu justru dia itu lebih berfungsi di situ. Karena dia hanya ditarikan pada saat penobatan raja atau ulang tahun penobatan raja. Artinya ketika tari ini ditarikan, eh, di situ ada kekuasaan yang eh, dirayakan oleh masyarakat. Kira-kira gitu. Yang menandai bahwa ada kekuasaan. Gitu loh. Ada kekuasaan tertentu yang diakui oleh masyarakat. Kalau penobatan ya berarti ada raja baru. Kalau ulang tahun penobatan berarti ya rajanya masih berkuasa, kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu kira-kira. Lanjut, apakah kemudian ketika masyarakat Indonesia itu menjadi modern, menjadi Indonesia ya, sudah Indonesia itu tidak melakukan itu? Ada. Nah ini, pemerintah Orde Baru Soeharto itu menggunakan media atau komunikasi sebagai ritual ketika berusaha mengukuhkan PKI sebagai musuh semua elemen bangsa Indonesia.
isi pemutaran film G30 kan dia mengukuhkan PKI itu dengan cara mewajibkan penayangan film G30 PKI. Kalau di tempat saya itu diwajibkan dulu pada tiap tanggal 30 September. Isinya mungkin tidak terlalu penting karena bisa saja kita ketiduran pas karena ini filmnya durasinya panjang. Tapi yang lebih penting adalah ritual pemutarannya pada tiap tanggal 30 September, di mana tanggal itu adalah tanggal di mana kita mengingat kekejaman PKI sebagai musuh seluruh bangsa Indonesia. Nah, kira-kira itu ritual. Nah, apakah kemudian masyarakat kontemporer sekarang itu tidak melakukan ini? Ada. Misalnya adalah teman-teman ARMY ya, itu mereka punya Army Day yang diselenggarakan ini ya, menyelenggarakan ritual pesta ya, nggak tahu lah pestanya penonton apa-apa gitu ya, kira-kira. Nah itu juga ritual. Itu difungsikan untuk memaintenance, menjaga stabilitas komunitas ARMY, sehingga ya ada pesta-pesta macam itu. Nah ini acara televisi itu tiap hari itu juga ritual pada akhirnya, karena menonton televisi itu adalah ritual. Contohnya saya dulu menonton televisi adalah pada malam hari sesudah apa ngaji. Bahkan kemudian ngaji itu yang merupakan ritual habis maghrib itu tergantikan dengan habis maghrib tergantikan dengan nonton TV karena nonton TV kemudian penting habis maghrib gitu karena paginya sekolah. Nah kira-kira itu. Maka kemudian di TV itu ada prime time, waktu tayangan yang bagus-bagus ya, film-film itu di prime time. Iklan juga kalau di prime time itu mahal. Nah kira-kira ini Anda bisa menganalisis itu dengan definisi komunikasi sebagai ritual. Elemen lain selain tadi media tahan nama juga apa eh, komunikasi biasanya terkait dengan masalah ritual atau komunikasi itu sendiri adalah ritual. Ciri yang lain eh, dari masyarakat prakolonial di Indonesia adalah masyarakatnya adalah masyarakat kelisanan. Nah, ini sesuai dengan Anda bisa membacanya dengan teorinya Walter J. Ong ya. Walter J. Ong ini muridnya Inis ya, anak bimbingnya Marshall McLuhan di Kanada sana. Eh, apa sih masyarakat kelisanan itu? Masyarakat yang tidak kenal baca tulis. Jadi bayangkan eh, kalian membayangkan masyarakat yang tidak kenal baca tulis itu eh, apa? eh, Masyarakat yang tidak kenal baca tulis. Nah, menurut Ong mereka tetap punya cara sendiri untuk mengingat dan teknologi itu disebut sebagai pola mnemonik. Pola mnemonik, pola untuk mengingat kira-kira gitu. Apakah di Indonesia, di Nusantara dulu tidak ada aksara? Ada sebenarnya. Saya orang bisa nulis kakawin ini contohnya kakawin Asmaradana. Orang bahkan bisa nulis sutra di candi di batu gitu, menggambarkannya. Artinya gini, em, baca tulis itu ada, tapi terbatas gitu. Biasanya hanya raja, nah, kerajaan di pusat-pusat kerajaan atau pujangganya gitu atau ulama. Nah, ulama Islam itu kan pakai aksara pegon ya atau aksara Jawi. Nah, masyarakat yang biasa tetap pakai orality, tetap pakai kelisanan untuk mengingat. Itu kira-kira. Nah, karena caranya mengingat itu lain, maka cara itu kemudian melahirkan kebudayaan, sebuah kebudayaan, yaitu yang disebut sebagai orality atau kebudayaan kelisanan menurut Walter J. Ong. Cara mereka mengingat tuh begini. Misal, satu, sesuatu hal dikisahkan dengan formula tertentu, rumusannya tertentu, sehingga dapat diingat. Bisa jadi rumusannya berulang-ulang, seperti itu. Misalnya, kisah-kisah Raja Jawa itu selalu minjam kisah Ramayana atau Mahabharata dulu. Misalnya di Candi-Candi Prambanan, ini Candi Prambanan itu relief Ramayana. Sebenarnya Prambanan itu kisahnya Hanoman. Di situ dulu ada telaga, kata arkeolog. Jadi mengisahkan Hanoman yang kemudian di telaganya telaganya siapa ya? Intinya pokoknya pas Hanoman itu di telaga gitu kira-kira gitu.
Nah, Majapahit juga masih pakai kisah Ramayana. Jadi kisahnya tuh diandaikan seperti kisah Ramayana kira-kira gitu. Atau Jayabaya. Jayabaya itu Raja Kediri yang kemudian berhasil menyatukan Kediri dengan Jenggala Singasari. Jadi dulu setelah Airlangga itu Airlangga itu keturunan Empu Sindok, Mataram kuno kan pindah ke Jawa Timur, terus kemudian melahirkan Raja Airlangga. Kemudian Airlangga itu punya anak dua, terus kerajaannya dibelah jadi dua, lalu terjadi pertempuran terus-menerus antara dua kakak beradik itu. Lalu kemudian Jayabaya itu dari Kediri, lalu kemudian Jayabaya itu setelah bisa menguasai semuanya, mempersatukan maksudnya, dia meminta untuk dua empu ya kalau nggak salah, untuk kemudian mengisahkan kisahnya sebagai kisah Baratayuda. Nah, Baratayuda Mahabharata ya, itu Mahabharata itu ya kan perangnya disebut Baratayuda. Jadi ya itu, jadi punya pola tertentu. Jadi kisahnya Jayabaya menaklukkan ini tuh seperti kisah Mahabharata di India. Gitu ya, itu kira-kira. Jadi menggunakan pola cerita yang sama atau juga menceritakan sesuatu dengan rima yang indah di telinga. Pantun misalnya a o gitu, u gitu. Karena itu untuk bisa memudahkan untuk mengingat. Cara yang lain, cara yang lain untuk memudahkan mengingat adalah sesuatu peristiwa itu dibesar-besarkan. Misalnya. Paham ya? Menggunakan pola cerita besar atau dibesar-besarkan. Saya misalnya seorang raja dikisahkan sebagai raja yang makan manusia gitu. Bisa jadi rajanya tidak makan manusia gitu. Tapi ya dia lalim, sering menumpahkan darah gitu. Sering 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 merampok misalnya dan lain sebagainya. Kalau merampok kan mati. Tapi itu kemudian dikisahkan sebagai makan manusia gitu. Seperti raksasa kira-kira gitu. Paham ya? Jadi itu sebuah hiperbolik lah katakanlah. Nah, sebenarnya perkawinan Ibnu Bagus Kodok ini, Mbah Kodok itu juga polanya pola cerita besar. Tadi kan di di Tari Bedoyo Ketawang Surakarta tadi itu pernikahan antara raja dengan Ratu Laut Selatan. Nah, Mbah Kodok ini juga menikah, menikah dengan peri mas. Mbah Kodok menikah dengan peri. Jadi itu pola yang sama, polanya sama. Itu kira-kira. Nah, ketika aksara digunakan, masyarakat Kelisanan ya karena aksara tadi terbatas, tetap berpegang pada kegiatan resitasi ya, mengingat, menghafal dengan beberapa cara, misalnya melakukan atau menembak. Jadi selain tadi apa pola cerita yang sama, mengambil kisah Mahabharata, hiperbolik, terus kemudian punya rima gitu. Yang ketiga adalah ya dia bisa ditembangkan. Nah, biasanya masyarakatnya pakai cara menghafalnya dengan melakukan atau menembak. Sehingga tulisan itu juga tidak dibaca secara rasional, tapi dihafalkan itu tidak dimengerti, tapi dihafalkan saja gitu. Jadi bunyinya begitu ya sudah, dia tidak perlu dipikirkan. Itu salah satu karakter dari masyarakat Kewisanan. Kok begitu Pak? Ya misalnya seperti kita dulu, saya nggak tahu di Anda mengalaminya atau tidak, tapi saya mengalami madrasah sore ya. Sekolah sore itu sekolah yang khusus ngaji gitu. Nah, kami biasa ketika masih kecil itu eh, dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Nah, itu. Saya nggak tahu artinya, tapi saya kemudian menembangkan itu atau meresitasi. Saya kemudian hafal gitu. Paham ya? Ini nggak perlu diartikan gitu. Dan kemudian setelah selesai madrasah sore biasanya kami membaca wal asri innal sampai teriak-teriak gitu ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, itu contoh bagaimana kegiatan resitasi. Jadi sebenarnya itu jejaknya masyarakat tulisan yang kita tidak tahu artinya, tapi ya kita berusaha mengingatnya kira-kira gitu. Nah, contoh lagi dari masyarakat efek dari masyarakat tulisanan adalah ini aksara Jawa ya. Ono, Coroko,
Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Potongo. Jadi ini artinya ada dua utusan. Eh, ini cerita sendiri sebenarnya. Ini ada dua utusan, keduanya bertikai, bersengketa, keduanya sama kuat, lalu keduanya sama-sama meninggal. Kira-kira gitu. Eh, Kurang lebih begitu. Saya itu lebih apal ceritanya daripada hurufnya. Ini karena saya bagian dari masyarakat kelisanan, ceritanya yang menarik saya ketimbang aksaranya gitu. Ngerti ya maksud saya? Jadi bagaimana aksara Jawa itu diajarkan, itu tetap pakai kelisanan, pakai cerita. Bukan pakai ketika Anda apa mengenali ABCD itu. ABCD itu Anda, oh itu A, oh itu abstrak banget ABCD gitu. Meskipun ya sekarang ada atau mungkin ya bukan sekarang tapi dulu kita tetap ada lagu A B C D E F G gitu ya. Ya. Tapi ini kan ABCD itu kan lagu ya, tapi nggak ada ceritanya. Tapi ini cerita gitu. Ini jadi cerita. Jadi orang Jawa lebih hafal cerita susunan aksara Jawa. Nah, cerita Aji Saka ini, Aji Saka tuh konon katanya adalah turunannya atau nenek moyang Raja Jawa ya, dari India. Jadi ketimbang ya orang 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 Jawa lebih kenal cerita ini ketimbang aksara Jawanya, lebih hafal. Gitu kira-kira teman-teman. Apakah kemudian susunan cerita ini bisa diubah? Bisa sebenarnya. Karena ini urutannya nggak harus gini gitu. Nah, bisa aja dibuat pola gitu yang lain. Karena kan ya entah kenapa ya jadi begini. Ini tidak seperti A B C D E F G ya. Itu mulai dari A, tapi ini udah ho terus kemudian no gitu. Nah, ini untuk pola ini untuk mengikuti cerita sebenarnya. Kalau Anda pengen bikin cerita yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Yang jelas buat mudah mengingat. Kira-kira itu karakter masyarakat tulisan. Nah, apakah ada sisa-sisa itu ya? Tadi saya contoh yang lain dari sisa-sisa masyarakat tulisan adalah debat apakah wirid dengan suara keras sesudah sholat itu boleh atau tidak. Sebenarnya wirid sesudah sholat dengan suara keras, wiridan itu ya. Setelah sholat itu ada astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau orang NU ya sebenarnya logikanya adalah anak-anak kemudian belajar menghafal melalui ritual publik, melalui institusi sosial. Ya, sholat masjid itu kan jadi institusi sosial ya. Anak-anak belajar di situ menghafal, meski tanpa tahu artinya. Kalau Nahdlatul Ulama nggak masalah dengan itu. Nah, Muhammadiyah itu melarang itu karena itu nggak ada alasannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian atau berdoa tuh ya sendiri-sendiri. Tapi uh, sebenarnya yang terjadi adalah ya Muhammadiyah itu ini bisa dibaca ya. Maksudnya ini yang terjadi bisa dibaca dengan sebenarnya ini perdebatan antara cara membaca kelisanan masyarakat kelisanan Nahdlatul Ulama dan cara membaca literasi. Nah, Muhammadiyah itu lebih literal, lebih aksara ya, lebih rasional gitu. Uh, jadi ya doa tuh harus tahu artinya. Nah, NU tuh ya tahu artinya kemudian, tapi ya yang penting ya belajar dulu gitu, kira-kira. Gitu teman-teman. Eh, itu kira-kira beberapa karakter dari masyarakat dari komunikasi masyarakat Indonesia masa prakolonial yang bisa saya ceritakan. Yang pertama bisa menggunakan media tahan lama seperti candi. Yang kedua biasanya komunikasi itu sifatnya atau erat kali dengan ritual. Yang ketiga adalah ya komunikasi berorientasi pada kelisanan karena merupakan masyarakat kelisanan. Ya, apakah ada karakter lain? Ada, gitu. Tapi saya tidak bisa ceritakan dalam waktu yang sesingkat ini ya. Yang penting itu saja. Dan saat akhir kolonial, terutama setelah 1855, di mana atau 1875 ya, di mana pemerintah Belanda itu apa, memerintah langsung Nusantara, eh, kehidupan bermedia di Nusantara mulai berubah. Terutama setelah politik etis ya. Politik etis itu kan ada tiga yang diusung. Yang pertama edukasi, yang kedua migrasi, yang ketiga irigasi. Saya nggak tahu urutannya, yang jelas tiga itu. Nah, salah satunya edukasi yang penting buat
kehidupan bermedia. Karena pada awal abad 20 sekolah sebagai institusi literasi banyak didirikan. Apakah sebelumnya ada sekolah? Ada, tetapi kebanyakan dikelola oleh misionaris ya, misionaris dari Nasrani ya, Katolik atau Protestan. Nah, mereka bikin sekolah karena mereka nggak mungkin bikin pesantren. Karena pesantren itu dibikin oleh masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim punya pesantren, tapi bahasanya aksaranya kan aksara Arab ya. Dan itu mereka terpusat pada kiai juga. Nah, kalau sekolah itu agak lain. Sekolahnya Belanda ini, sekolahnya ini tidak terikat pada satu apa ya, satu kiai itu kan beda dengan guru gitu ya. Kira-kira gitu. Meskipun kemudian mungkin di awal-awal ketika guru itu ada, itu disebutnya sebagai dihormatinya seperti kiai gitu kira-kira. Ya karena kebiasaannya begitu. Intinya saya mau bilang bahwa salah satu yang berubah adalah ini sekolah institusi literasi Latin itu banyak didirikan dan surat kabar sebenarnya pada pertengahan abad 20 ya bukan abad 19. 1800 sekian, 1855 itu mulai ada ya. Bahkan surat kabar yang berbahasa natif ya, berbahasa pribumi. Promortani itu 1855. Ya, abad 19 ya. Ya, ya, ya 1855, abad 19. Oke, lompatan besar kehidupan bermedia nantinya terjadi ketika teknologi menggunakan radio ya tahun 1920 dan televisi 1960-an ya kita pakai itu. Dan terutama setelah awal abad 20 ya kemudian ada kondisi politik ya. Kita merdeka 1945, terus nanti ada kejadian lagi, ada perubahan lagi di 1970-an. Nah, itu yang mungkin akan saya terangkan di sesi selanjutnya. Itu kira-kira teman-teman. Semoga itu bisa dipahami ya. Dan saya sudah memberi tugas tambahan bagi Anda di Google Classroom. Saya minta minggu kemarin mungkin saya sudah posting novel ini. Ini novel berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Sudah diproduksi sebagai film, kalau tidak salah film serial ya dulu di TVRI. Ini sebenarnya novel yang dipublikasikan oleh Balai Pustaka, penerbit resmi pemerintah kolonial Belanda pada 1928. 1928 itu berarti ya masa-masanya lagi populer sekolah ya, sekolah dan baca tulis. Pak, kenapa tugasnya novel? Ya karena waktu itu novel itu tren. Ya, novel itu seperti TikTok zaman sekarang. Uh, Kalau Anda tahu foto-foto tokoh-tokoh pergerakan nasional itu selalu ada meja ya di situ ada pena gitu. Salah satu teman saya menganalisis itu dan mereka teman saya itu bilang berasumsi bahwa pena itu adalah lifestyle karena baca tulis itu menjadi gaya waktu itu. Kalau Anda pengen bergaya ya pakai gaya yang itu ya, fotonya di depan pena gitu ya, ada buku dan lain sebagainya. Oke. Okay. So, novel ini dibuat pada masa bagaimana aksara Latin diperkenalkan sebagai alat bermedia oleh pemerintah kolonial. Nanti kalau Anda baca nanti akan ketemu ya itu. Nah, sementara masyarakat kita sendiri, masyarakat Hindia masih serba terbiasa dengan kelisanan. Nah, tugas Anda adalah mencari bentuk-bentuk komunikasi yang berbasis kelisanan yang ada dalam novel tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sikap penulis sebagai orang Hindia Belanda memposisikan pengetahuan kolonial dan kebiasaan pribumi. Yang ketiga, analisis ketiga adalah bagaimana kemudian arti penjajahan di mata penulis. Termasuk misalnya Anda bisa merelasikan dengan kejadian tahun 1928 ya. Nah, 1928 itu kan ada sesuatu yang penting yang kita peringati tiap tahun, yang kita ritualkan tiap tahun. Nah, silakan dianalisis. Soal kelompoknya nanti saya akan di dua kelas yang kemarin masuk kelas itu sudah saya bagi. Uh, yang tiga kelas yang lain, dua kelas reguler dan satu IP nanti saya akan bagi lewat PDF ya. Saya sampaikan. Demikian teman-teman. Alhamdulillah sesi ini selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.